kasih semuanya. I'm so happy to be here. Saya Arya Sunggoro akan menemani Anda semuanya sampai dengan akhir acara nanti. Enggak sampai malam. Cuma khusus untuk press conference ini aja. Karena to be honest, aku excited banget untuk bertemu dengan para cast and crew yang tentunya akan hadir di sini dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Sudah hadir bersama kita rekan-rekan media, mana suaranya? Hai, terima kasih ya sudah hadir ya. Dan juga tentunya para penggemar dan juga fans dari GJLS semuanya sudah hadir di Kota Kasablanka. Terima kasih banyak semuanya sudah meluangkan waktu dan menyempatkan hadir di sini. Sekedar informasi, kalau film yang satu ini hasil produksi Amadia Cinema dengan Legacy Pictures ya. Dan ini akan tayang serentak di bioskop mulai tanggal 12 Juni 2025. Jadi silahkan dicek aja dari Amadia Cinemagna dan juga Legacy Pictures-nya. Dan film yang satu ini tentunya disutradarai sama sutradara yang lagi naik daun banget. Sebenarnya dari dulu nggak pernah turun ya, selalu ada di atas banget dan filmnya cakep-cakep banget. Itu menghibur semuanya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Monty Tiwa yang nanti akan bergabung bersama kita di sini juga. Yang boleh tepuk tangannya silahkan. There you go. Terima kasih. Yang dari kemarin juga filmnya udah warawiri di bioskop-bioskop di Indonesia. Let's say ada Mendadak Dangdut, ada Mahasiswi Baru, ada Madu Murni, Tiga Darah 2, Get Married 3, ada Reunizi sampai dengan Taspek. Dan film yang satu ini kali ini dibintangin sama trio GJLS ya. Siapa lagi kalau bukan Regen Rakelna, Hilzi Koyer dan juga Ananta Rispo. Ini kayaknya udah semacam jaminan mutu banget untuk memberikan hiburan yang segar dan cerita yang tentunya sesuai dengan namanya, absurd banget ya, dan relate dengan dinamika keluarga yang ada di Indonesia. Sepertinya udah pada penasaran pengen ngeliat. So, seperti apa bentukan dari official posternya dan juga ada special trailernya dari film GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Tapi saya akan langsung panggilkan untuk bergabung bersama saya di sini. Oh, sabar dulu ya. Oke, kemarin mungkin ada teman-teman yang udah ngeliat beberapa poster yang sudah ditayangkan ya. Ada yang trio GJLS jadi buah bibir, udah dicek, udah dilihat? Udah ya. Kemudian ada yang naik daun, which is ini the real meaning of naik daun karena naik ke pohon pisang ya. Ini juga salah satu bentukan yang sesuai dengan namanya Super GJLS, Super GJLS. Tapi itu jadi menarik dan esensinya memang di situ. So it's really absurd. Tapi buat aku pribadi itu menyenangkan sekali melihat tampilannya ya. Kemudian juga ada poster-poster yang lainnya dan hari ini tentunya akan menjadi official poster yang ini pasti akan ada tayang di mana-mana gitu ya. Because this is the official poster. Tapi penasaran? Kalau sebelum-sebelumnya tampilannya sudah sedikit berbeda, harusnya yang kali ini juga tampilannya akan berbeda. Seberbeda apa? Kita akan cari tahu sesaat lagi dan nanti akan bergabung bersama kami. Oh, oke. Silahkan boleh. Monggo. Oke. Kita masukin dulu, ini adalah official posternya. Kita taruh di tengah aja mas, silahkan. Jadi rekan-rekan media yang mau mengabadikan momen yang satu ini juga bisa standby aja ya. Oke. Aku di mana? Di sini apa di sana nih anaknya nih berdirinya? Di sini aja. Oke, di sini ya. Nah, kita akan memanggilkan nanti cast and crew-nya akan bergabung bersama kita dan akan reveal bareng posternya di siang hari ini. Oke, rekan-rekan media. Bentar, udah naikin kamera aja belum? Gua ngitung mundur juga belum. Sabar dulu ya. Lu tarik nafas deh. Bener deh. Kalau menurut gue minum air mineral dulu apa ya? Biar lebih konsentrasi. Ngitung mundur belum. Teman-teman cast crew juga belum naik. Handphone udah standby aja, udah nanti pegel. Kecuali pakai tripod ya. Oh, yang pakai tripod anteng ya. Iya benar. Nggak ada beban hidupnya. Oke, nggak masalah. Oke, kita akan memanggilkan. Oh, sudah siap bergabung? Oke, sabar dulu sebentar. Karena tim dari GJLS sedang bersiap. Yang hari ini hadir ini ada 9 orang. Yang biasanya cuma 1-2, kali ini 9 orang hadir spesial untuk siang hari ini. Kita boleh berikan tepuk tangan semuanya. There you go. Aku yang deg-degan ya. Hari ini nggak cuma official poster sekali lagi, tapi juga ada special trailer yang akan kita hadirkan di layar besar ini ya. Tentunya sangat menyenangkan sekali karena kita bergabung di Jakarta Marketing Week 2025. Oke, sebentar maaf. Oke. Sepertinya sudah siap untuk bergabung bersama kami di sini. Without further ado, kita panggilkan untuk bergabung. Please welcome the cast. Ada Reina Venska Deandra pemeran Yuni. Hai Reina.
Oke. Sebentar, sabar. Oke kan? Oke. boleh foto dulu aja, foto bareng dulu. Bentar. Silahkan. Reina Ben, oke, silahkan bergabung bersama kita di sini ya. Next, kita bangkit untuk bergabung bersama kita di sini. Oke. Ada Nadia Arina, pemeran Ferry. Hai Nadia. Halo. Bagi-bagi hoodie ntar kalian ini deh. Saya langsung mau naik kalau bagi hoodie. Lanjut lagi, please welcome. Birunya bagus. Ada Om Bucek yang bergabung sama kita, pemeran Tio. Hai Om, monggo silakan bergabung. Betul saya. Dari jajaran pemain lainnya kita langsung panggilkan trio GJLS. Ada Ananta Rismo, pemeran Rismo. Sorak-sorai yang sangat kencang sekali. Terima kasih. Ada Himsi Koir, pemeran Himsi. Dan Rigel Ragel, pemeran Rigel. Boleh tepuk tangan yang meriah. Rigel. Sebentar, ini cast-nya semua, kita kurang krunya untuk mewakili rekan-rekan dari kru. Please welcome yang pertama untuk bergabung bersama kita. Ada Pak Indra Yudhistira, di Executive Producer. Oh masih ketahan, oke. Oke, baik. Dan Pak Monty Tiwa, sang sutradara untuk bergabung bersama kita di sini, silakan. Silakan Pak Monty. Oke, kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu untuk semua kru yang bergabung bersama kita di siang hari ini. Pak Indra juga sudah hadir. There you go. Sepertinya sudah siap. Karena beberapa poster sudah dihadirkan kemarin-kemarin, dilihat dari yang buah bibir, yang naik daun juga udah. Nah sekarang adalah the official posternya. Mungkin boleh teman-teman di bareng-bareng kita buka ya. Kita reveal bersama dalam hitungan 3 boleh ya? Oke. Siap semuanya? Langsung dibuka aja dalam hitungan 3, siap ya? Dalam hitungan... Oh, pemainnya ke tengah dulu katanya biar agak merapat sedikit. Pemainnya boleh ke tengah sedikit. Iya, agak merapat sedikit aja. Agak nempel-nempel dikit, mohon izin. Siap. Ditarik aja, ditarik ke bawah katanya ya. Dalam hitungan 3 2 1. Dari Nadia official poster GJLS. Ibu. Bentar. Mohon izin, bentar. Ini official Pak, ini official posternya. Emang nggak jelas. Bentar. Harusnya nggak gini judulnya. Harusnya bentukannya kagak ngeblur. Emang nggak jelas. Ada mic. Boleh saya minta mic-nya? Muka kalian nggak jelas. Kita minta jawaban dari trio GJLS dulu. Boleh saya minta mic teman-teman? Emang muka kalian nggak jelas. Mohon maaf teman-teman, ini bukan poster kita, sumpah ya. Emang mukanya nggak jelas. Iya, jelas. Gimana? Pak Monty kok gini sih, ini salah ini. Emang nggak jelas mukanya. Ada Pak Monty? Boleh pakai mic saya Pak Monty? Cek. Enggak, ini yang bertanggung jawab siapa nih? Ini terlalu aneh nih. Pak Monty jangan nengok saya dong. Saya kesannya jadi... Ya, Pak Paul mana? Pak Paul, tim promo coba kumpul dulu di sini dah. Ini sumpah nih terlalu ngeprank tapi ini ngagetinnya benar-benar kaget. Gak ada. Mas Paul, kita kan udah briefing. Kalau jadinya kayak gini mah gak usah nge-hire mahal-mahal ini. Terlalu ini. Dealnya nggak gini nih. Lah ini bukan yang benar, ini mesti dibuka satu lagi. Karena kan kalian ada lagi? GJLS Oh, nih. oke. Jadi nggak mungkin lah yang poster sesuai kayak rapat gini. kita itu ya? Sesuai rapat terakhir, Mas. Silakan dibuka. Oke. Rismo, Mas Monty. Boleh saya hitung mundur lagi kali ya? Dalam Mundur. hitungan. Beneran mundur dong Mas, kira 1, 2. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1, there you go. Iya. Gak ada bedanya. Sama aja. Ini baru benar nih. Benar ya, sesuai ya Mas ya. Oke. Thank you. Dari mana bedanya, dari mana? Pak Paul, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Dari pemain cewek gimana komentarnya pemain cewek?
cuma tulisannya yang nggak blur ya? Seenggaknya ini informasinya ada lah gitu ya. Gendera si buku ibu-ibu. Kalau tadi nggak ada informasi yang bisa diterima sih kalau ini. Oh, jadi tetap blur gini ya? Aduh, ini salah aku apa enggak di film? Aduh, kacau ini. Ya tapi sebenarnya kalaupun ada mukanya Mas, kalau mukanya kita bertiga sih tetap kayaknya sama mending ngeblur deh. Jadi orang masih ada kemungkinan, ini kayaknya Jeffrey Nicole nih, ini kayaknya Nicholas Saputra nih ada kayak gitu-gitu. Biar orang nebak ya. Iya, biar orang nebak. Mohon izin, Mas Regen, tapi itu nggak mungkin. Karena trio GJLS itu terkenal banget. Jadi orang udah tahu tanpa dikasih tahu itu siapa. Sih? Beneran ya? Oh iya tuh sampai atas tuh. Waduh, Gokil. Oke, mungkin sebelum kita lanjutin kita boleh foto bareng kali ya? Boleh, Silakan. ayo. Monggo teman-teman seakan-akan sedikit merapat dan rekan media yang mau mengembalikan momen yang satu ini kami persilahkan. Saya akan bantu hitung mundur untuk teman-teman semuanya dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin kita nengok ke kanan sedikit, di sebelah kanan banyak media juga. Siap dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Kita ke kiri sekarang. Silakan. Di sebelah kiri dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih banyak untuk cast and crew dari GJLS. Ibu-ibu boleh kita duduk sebentar karena kita mau melihat special trailer sekarang. Silahkan monggo. Iya. Gimana teman-teman ngelihat official posternya? Bagus? Yang jujur ya, nggak boleh ya. Coba, bagus nggak teman-teman? Bagus. Tulisannya yang bagus. Bagus ya teman-teman ya. Gak ada mukanya. Ini film poster ngeblur pertama di Indonesia. Tulisannya aja yang jelas. Tapi gue yakin di momen ini, rekan-rekan media tuh agak bingung. Kalau dibilang bagus kesannya kayak, lah emang bagusnya kalau ngeblur kesannya gitu. Tapi kalau enggak, kalau full lengkapnya juga mungkin akan nggak GJLS banget. Jadi ini pas banget. Dan mungkin buat rekan-rekan semuanya untuk melengkapi press conference kita hari ini, setelah melihat official posternya, kita akan bersama-sama melihat ini dia special trailer dari film GJLS. Ibuku, ibu-ibu. Film ini lahir dari ide gilanya di samping saya gitu ya. Film ini ngumpulin orang-orang aneh. Itu bukan orang aneh, Tapi alien. Kenapa udah ketawa ya? Dispo tampak sedang menyiram ibunya sambil bersiul. Ada foto nggak ya bapak videonya? Ini ada 3 genre di sini, ada komedinya, dramanya, ada horornya juga, ada jump scare-nya gitu ya. Jadi Horor sensual. lu pasti udah nebak-nebak nih ya arahnya mau kemana. Di sini gue jamin otak lu akan kebolak-balik. Logika lu mendingan lu tinggal di rumah dan ketika nonton film. Iya benar. Kalau yang IQ-nya tinggi banget nangkep, kalau yang IQ-nya jongkok banget lebih nangkep lagi. Gua kok sepertinya belum pernah melihat ada yang kayak begini. Jadi mungkin semoga ini jadi yang pertama di film kita untuk jenis komedi yang absurd dan random ini. Meninggal Kartini binti Sohib warga RT 4. waktu baca naskahnya udah lucu, waktu reading tambah lucu lagi. Jadi dari awal sampai ujung ketawa terus gitu. Ya ini udah tanda ya bahwa ini adalah salah satu film komedi yang menurut gue yakin banget itu bakalan keren banget ya, lucu banget. Bebas motifis bedak kasmu ele biar kawe tapi neci. Pokoknya gue seneng sih lagu musik-musiknya gitu, karena musiknya tuh salah satu musisi yang sekarang tuh lagi naik daun banget gitu. Dia interview dialognya terus dari tadi. Ya, gue cuma membantu ekspektasi gue itu sembunyikan bisa menghibur gitu. ngomong semua dan dia Otaknya pada kemana ya? Otaknya pada kemana ya?
orang juga terhibur dan banyak yang suka. Yes, sepertinya teman-teman sudah siap goblok bareng ya, bareng sama film GJLS, ibuku ibu-ibu. Nah, kalau tadi berharap bahwa special trailer akan sepanjang itu, jawabannya tentu tidak, karena tadi adalah BTS ya, yes, behind the scene dari GJLS, ibuku ibu-ibu. Nah, kalau penasaran special trailer seperti apa, let's check this one out. Aduh, entar dulu ah. Bapak nikah lagi. Udah gila lu ya? Kenapa kok jadi ketawa? Ibu kita harusnya ibu-ibu. Itu semua proses. Ini juga bakal jadi ibu-ibu. Gue yakin si Ferry itu cuma pengen harta bapak. Kita cari tahu dia cewek baik-baik apa enggak. Sekarang kita udah tahu kalau lu punya niat jahat sama bapak. Cewek jahanam. Kasih aku kesempatan satu kali lagi ya. Iya. Kalian juga kadang-kadang kelakuan kayak anak anjing. Kalau gitu anak anjing, bang anjingnya. Memang pernah lu lihat bapak gonggong? Goblok. Bapak nikah lagi. Udah gila lu ya? Ibu kita harusnya ibu-ibu. Itu semua proses. Ini juga bakal jadi ibu-ibu. Gue yakin si Ferry itu cuma pengen harta bapak. Kita cari tahu dia cewek baik-baik apa enggak. Sekarang kita udah tahu kalau lu punya niat jahat sama bapak. Cewek jahanam. Kasih aku kesempatan satu kali lagi ya. Iya. Kalian juga kadang-kadang kelakuan kayak anak anjing. Kalau gitu anak anjing, bang anjingnya. Memang pernah lu lihat bapak gonggong? Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk special trailer GJLS ibuku ibu-ibu. Seperti yang kita saksikan tadi di layar, bahwa ternyata kemunculan tadi nggak cuma dari para aktor dan aktris ini aja saja yang hadir bersama kita di sini, tapi juga banyak banget cameo-cameo yang muncul ya. Boleh disebutin ada siapa aja? Umay, Luna Maya udah pasti pemerannya, iya betul. Mbak Citra. Nggak bukan cameo ya. Ada lagi, siapa lagi? Langsung ngomongnya Maksimnya ya, karena sepaket ya. Baik, nggak masalah, ikutin gosip kayaknya ya, oke. Terus apa lagi? Umay. Oh, iya banyak ya sebutnya ya. Iya benar. Tadi juga kita lihat di situ ada Umay Shahab. Ada yang lihat Umay Shahab? Ada yang waktu kecilnya nontonin Umay Shahab sebagai penyanyi? Kelihatan umurnya ya, oke. Karena Umay lebih dikenal sekarang jadi sutradara ya, dan juga aktor. Itu dia. Kayaknya udah makin gak sabar buat ketemu sama cast and crew yang sudah hadir bersama kita di sini. So without further ado, kita akan memanggilkan satu persatu untuk dapat bergabung bersama kita di sini. Yang pertama, please welcome the executive producer, ada Pak Indra Yudhistira. Kami persilakan Pak Indra, boleh. Menyusul Pak Indra Yudhistira, kita panggilkan sutradara Pak Monty Tiwa. Dari jajaran para pemain kita panggilkan untuk bergabung bersama kita, ada Reina Penska Diandra, pemeran Yuni. And please welcome Nadia Arina, pemeran Fanny. Dan tentunya ada senior banget nih, Om Bucek. Boleh bergabung bersama kita untuk pemeran Tio, silakan. Aduh, salah lagi gue, salah lagi. Keringet dingin lumayan keluar ya. Iya, tolong dibantu teman-teman. Iya. Dan tentunya trio GJLS, Ananta Risma pemeran Risma, Himsi Koen pemeran Himsi, dan Regan Ragel pemeran Regal.
ada gua. Biar makin semangat, boleh kita minta tepuk tangan yang meriah untuk kalian kru GJLS ibu-ibu. Mungkin pertanyaan pertama saya tentu adalah ke Bapak Eksekutif Produser. Mohon izin Pak Indra, apa kabar Pak? Baik. Gimana rasanya udah mau tayang, deg-degan apa gimana Pak? Deg-degan. Oh ya, kita bajunya biru sama ya? Bener. Bukan. Kok saya dikasih baju host sih? Tidak. Ada. Kayaknya dia eksekutif produser juga lah. Di momen ini saya pengen bilang amin. Amin. Tapi Pak Indra, seru banget ya. Tiba-tiba trio GJLS yang kita kenal biasanya lewat suaranya dan menghibur sekali lewat podcast. Tiba-tiba sekarang tayang di layar yang besar sekali. Boleh nggak sih diceritain nih awal mulanya seperti apa sampai kemudian trio GJLS dibikinin film? Ya, saya sebenarnya cukup dekat dengan dunia komedi ya, karena 2011 saya bikin stand up komedi. Kalau pernah tahu Suci ya? Yes. Jadi Suci saya yang buat, saya kreatornya dan menghasilkan mereka ini. Bintang-bintang luar biasa. Yang luar biasa. Dan kalau kita lihat sepanjang perjalanan Suci itu banyak sekali menghasilkan orang-orang hebat ya, yang sekarang hari ini cukup banyak berkontribusi di dunia perfilman, mulai dari Ernest, agak lain dan mereka. Dan saya pikir udah saatnya mereka bikin film. Jadi waktu kita ketemu ngobrol, saya rasa mereka punya genre komedi yang sangat berbeda dibanding yang lain. Ya, absurdnya itu yang membuat saya, wah kalau dibawa ke film gimana ya, seru ya. Dan kebetulan saya sama Pak Monty juga sedang membuat beberapa film ya. Jadi waktu ngobrol sama mereka bertiga kayaknya cocok kalau mereka disatukan dengan gaya komedinya Pak Monty yang kita kenal sebagai sutradara yang handal bikin komedi. Jadi ketemulah bikin ini. Nanti hasilnya kayak apa, nonton aja ya. 12 Juni ya. 12 Juni. Itu dia, silahkan dicatat baik-baik. Tapi Pak, tadi tuh yang menarik perhatian juga adalah bentuk dari posternya. Ini posternya cukup lumayan bikin orang kaget karena tampilannya berbeda daripada poster-poster lainnya. Iya, betul. Itu ada tadi sempat ada yang keselip, oh bayarannya kurang kali. Nah, ada yang sampai ngomong kayak gitu. Boleh diceritain konsepnya seperti apa nih Pak Indra? Iya, ini sebenarnya perjalanan yang kreatif yang cukup panjang ya, sampai akhirnya kita punya poster yang agak unik ya. Jadi kebetulan kita punya tim kreatif director juga yang jago bikin iklan, namanya Pak Paul, sama Pak Monty juga kita diskusi sama GJLS juga. Jadi sebenarnya banyak versi dari posternya yang unik-unik, aneh-aneh. Kita berantem, berdebat terus ya, sampai akhirnya keluar ini. Ini pun sebenarnya sampai last minute kemarin kita masih berantem tuh. Ya, ini kita keluarin apa enggak ya? Kalau saya, loh nanti orang mau nonton nggak ya ngelihat blur kayak gini gitu. Tapi mereka meyakinkan kalau wajah kita dikeluarin juga belum tentu orang ngejual katanya. Ya udah deh. Ya makanya absurd ya. Dan ini juga menurut saya wajah dari salah satu genre komedi kita yang absurd, dan ini juga mewakili masyarakat kita yang suka keabsurdan yang juga kan ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang pantas kita coba, meskipun punya resiko tapi ya kita coba aja. Oke. Padahal satu-satunya perempuan di sini tuh cukup membantu loh harusnya loh. Harusnya mungkin ini yang nggak blur ya. Jadi bisa lebih real. Karena kita nggak tahu apakah ini Nadia atau mungkin Reina atau Luna Maya, kita nggak tahu ya. Masih jadi pertanyaan sampai dengan saat ini ya. Tungguin filmnya 12 Juni. Oke. Dari Pak Indra terima kasih banyak. Saya mau ke Pak Monty boleh ya? Pak Monty. Ya, ayo. Pak Monty ini adalah salah satu sutradara yang jago ngacak-ngacak perasaan penonton. Jadi bisa tiba-tiba penonton ketawa segila mungkin, tapi juga kemudian bisa nangis senangis-nangisnya. Nah, boleh ceritain nggak sih kalau misalnya GJLS di buku ibu-ibu ini, kira-kira akan seperti apa yang dihadirkan oleh Pak Monty? Kenapa dia? Tetap penonton akan ketawa dan nangis. Oke. Tapi di scene komedi mereka nangis, di scene sedih mereka ketawa. Iya benar. Terima kasih Sama aja informasinya. sebenarnya. Ada racikan khusus yang disiapkan kali untuk GJLS buku ibu-ibu? Enggak sih, racikan khususnya yang mereka. Gitu. Karena saya juga awal-awal bilang sama gini, saya ini fansnya mereka. Setuju. Iya, Casablanca. Ketika disuruh didapat kesempatan untuk bisa ngedirect mereka, awal-awal ya saya bilang ini harus jadi film GJLS yang ada Monty. Oke. Jangan sampai jadi film Monty yang ada GJLS-nya
Karena saya ngewakilin fans-fansnya mereka gitu untuk apa yang unik dari GJLS yang harus hadir di filmnya. Meskipun tentu tugas saya lebih apa ya, kalaupun istilahnya membioskopkan GJLS, karena GJLS ini kan random banget, liar, nggak jinak gitu. Sementara kalau di bioskop kita kan ada pakem-pakem ya, ada pakem-pakem yang tetap harus diikuti. Tapi gimana caranya pakem-pakem itu nggak membelenggu mereka. Nah ini ramuan yang ngeri-ngeri sedap juga buat saya. Tapi insya Allah semoga ramuan yang kita hadirkan sekarang tetap buat yang suka GJLS tetap akan melihat ada di sini, dan buat yang belum mengenal GJLS akan jatuh cinta. Wow, boleh tepuk tangannya teman-teman. Ketika Pak Monty bilang bahwa teman-teman GJLS ini liar dan gak jinak, ketiga-tiganya tiba-tiba saling lihat-lihatan satu sama lain. Ada yang mau disanggah mungkin dari teman-teman GJLS? Saya boleh ada menyanggah sedikit. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Mau banyak juga nggak apa-apa. Jangan debat. Ini kita bukan nyanggah, saya lebih mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Monty gitu ya. Mungkin Mas Indra, Pak Monty lupa film ini bergenre scientific comedy. Ya. Scientific comedy, keren. Baru dengar. Salut. Ini saya baru dengar nih sekarang. Genre baru yang kita temukan tadi jam 8. Ya. Seperti ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Zainuddin Tabuti itu pernah bilang berkomedilah seperti sains gitu, sehingga orang gitu kan. Ini informasi ini harusnya lu kasih tahu gua sebelum syuting kita. Kita baru dapat tadi pagi juga, gitu. Jadi ini salah satu film komedi berbasis sains ya, karena ada beberapa yang merupakan komedi pasti, seperti Ilmu Pasti kan, ini ada komedi pasti yang seluruh orang juga udah pasti ketawa ini. Ya. Tua, muda, keren. Cewek, cowok, dan benda mati. Udah kali po ya. Regen udah capek banget kayaknya Mas Regen. Iya. Udah nggak apa-apa, capek dia dari pagi soalnya. Nggak Udah apa-apa. mulai promo. Nggak apa. Saya boleh lanjut lagi ke Pak Monty boleh? Boleh, silakan. Iya. Pak Monty, kalau melihat yang disampaikan tiba-tiba ada scientific komedi ya? Iya. Seperti apa tantangan bekerja sama dengan Trio GJLS? Apakah itu merupakan salah satu tantangannya? Gini, hujan bisa lebih ditebak dibanding mereka. Loh ya, kita kan ada AccuWeather, ada aplikasi-aplikasinya ya. Hujan sama badai bisa lebih ditebak dibanding GJLS. Jadi, tapi Pak Monty lupa setelah hujan akan ada pelangi, Pak. Dia lagi ngomong ya, Rispo tuh dia lagi ngeledekin kita. Iya, Hujan itu nggak bisa ditebak. Rispo tuh ekstrim ya, dia kubu ekstrim kiri dan kanan, nggak ada tengah. Jadi kalau nggak goblok, bijak. Makanya hashtagnya siap goblok ya. Oke, baik. Pak Monty terima kasih banyak. Saya mau beralih ke Bang Ujung, ada Rena. Ini dia, pemeran Yuni. Hai. Apa kabar? Sehat dong. Ketemu lagi. Rena, oke, gue mau cek dulu. Jadi dengar-dengar di sini bakal jadi penyanyi dangdut, betul? Rena banget gak tuh? Gila. Gimana coba jelasin dulu. Mohon maaf, saya bukan penyanyi dangdut. Ini pertama kalinya saya goyang di atas panggung ya. Untungnya sesuai di trailer banyak Hipsi yang lebih seksi goyangnya. Jadi kebantu lah sama dia gitu. Oke, seperti apa karakternya dari Yuni? Yuni itu sebenarnya cewek polos yang tiba-tiba mau aja jatuh cinta sama Hipsi ya. Karena melihatnya kan alik banget, cowok green flag ya kan, tidak toksik gitu. Tapi ya lingkungannya yang toksik, ya kan. Jadi sekitarnya benar-benar bikin Yuninya juga kesel. Cuma ya udah, jadi ya udahlah dibiarkan sama mereka, jadi ikutan goblok juga. Gitu. Puncaknya di akhir nggak enak ya, ikutan goblok juga akhirnya. Goblok juga ujung-ujungnya, jadi ya udah kira-kira begitulah ceritanya si Yuni yang kasih yang ini. Nggak masalah. Terima kasih Reina. Saya mau beralih ke Om Bucek. Om Bucek. Aduh, takut gue. Nah ini nama gue Bucek tanpa Om. Maaf, jadi kamu panggil apa nih Om enaknya? Bucek aja. Aduh ya Allah. Ceki. Karena kalau kamu panggil saya Om, kita ada jarak. Boleh. Beda.
teman-teman inget ya, bukan aku yang nggak sopan. Brother, keren brother. Santai cek. Manggilnya udah ceki. Ngeri banget. Oke. Jadi Pak Ceki boleh saya tanya? Iya. Boleh. Ngikut. Ya mohon izin. Siap. Ini kan hampir semua sini kalau tadi dilihat dari trailer, kita baru menyaksikan trailer nih ya. Hampir semuanya tuh barengan sama trio GJLS. Ada tantangan yang menghadapi 3 orang ini. Luar biasa. Iya. Singkat banget, makasih. Oke, ada yang boleh dielaborasi lagi? Om Cekman. Tantangannya luar biasa banget, tapi juga ini buat gua adalah sebuah challenge dari Monty setelah gak ketemu Monty dalam satu produksi sekitar 12-13 tahun. Ketemu lagi akhir tahun lalu, Monty telepon, ayo dong kita barengan bikin film. Oke, begitu ketemu yang pertama Monty bilang, kita mau bikin film tergoblok katanya gitu. Gua masih mencari-cari gimana ya. Tapi menurut gue ini sebuah film komedi yang smart karena gue bukan komedian dan di film ini gue tidak melucu. Jadi gue hanya berperan sesuai dengan kapasitas gue di dalam skenario. Tapi memang pada kenyataannya dari adegan yang kita lakukan bersama-sama sama 3 orang hebat ini ya pecah. Tantangan terutama gue kalau syuting sama Rispo. Kenapa lagi? Sebutin. Gak apa-apa Pak Ceki. Problem orang ini. Dia problem buat aktor-aktor. Oh, iya. Dia katanya concentration ini crasher kayaknya. Karena dia scientific tadi. Scientific luar biasa. Kalau gue kan masih aktor ece-ece, jadi agak susah ngikutin. Pelan-pelan. Dan situ dia nyindir. Oh nyindir, kirain bener. Tapi gue bahagia banget diajak gabung di GJLS ini karena menambah pengetahuan gue tentang sebuah film komedi. Gue pernah memerankan beberapa film komedi, tapi ini menurut gue berbeda dan menurut gue ini cukup smart. Karena ya di sini gue as a actor gue tidak diminta untuk melucu. Gue hanya menjalankan bagian gue sesuai dengan skenario, tapi hasilnya luar biasa. Jadi semoga yang nonton juga akan ikut segoblok gue nanti. Amin. Gimana yang salah? Maaf. Sorry. Nggak maksud gue. This is goblok in the good way. Iya, ini good way. Ya, amin ini good way juga. Iya. Aduh, takut banget ya Allah. Ya. Om Ucen terima kasih banyak. Permisi. Ngeri banget. Gila ya. Gila. Luar biasa. Sini lu Mutu The Max hadir. Gila ya. Gue nggak diajak. Udah. Gua ngapain lu? Sini kena. Iya. Gila. Bukan lu diri. Tinggal. Lu diri kalau udah duduk sini Gak pernah diajak promo. Gak ada info apapun. Untung tadi gue lagi ke mall, gue lagi lewat tiba-tiba ada. Wah, parah banget. Parah lu. Nah, takutnya ganggu. Ganggu apa? Ya ganggu aja gitu. Tahu deh nih film lo, tahu. Ya film Kaluna juga lah. Iya. Kaluna. Bantu lah ya. Masa tadi gara-gara dirimu nggak hadir ya? Ada yang bilang gini, Kaluna jadi cameo ya, parah banget. Nih anak-anak ini nih. Ngeri banget. Kaluna, mumpung baru datang nih, kita langsung tanya aja. Bingung nggak tuh? Tadi kita lagi ngomongin masalah tantangan ya, bermain di film komedi. Untuk Kaluna sendiri, yang kita tahu kan Kaluna it's really special, cantik banget gitu, main di film komedi. Rasanya seperti apa? Susah nggak ketemu sama trio GJLS? Nah, ini saatnya jujur, nggak apa-apa. Hampir cinlok dia. Sama siapa? Ya sama yang di trailer. Oh iya, maaf Taruh. Cuman kan kita nggak enak sama. Nggak enak orang sih. Soalnya waktu syuting itu hampir membatalkan semua rencana. Gila. Kak, jangan diomongin gak enak ini media semua sumpah. Ini jangan gak enak sumpah gue. Kayak berasa sama lu kan. Jangan gak enak. Ganteng ini. Hampir jadi Muntu Depo loh tadinya. Iya kan? Muntu Depo loh, hampir loh, Mas Rispo. Untung nggak jadi ya. Oke. Boleh. Kalau udah tantangannya seperti apa? Ya tantangannya sih sebenarnya cukup menyenangkan ya. Karena biasanya kalau bermain film komedi itu kan selalu
nanti spoiler ya. Enggak, oke. Tantangannya nggak bisa serius. Selalu ketawa-ketawa dan selalu jadi tidak pakem pada skrip. Karena selalu kemana-mana gitu, berkembang karena tiba-tiba ya biasalah ya, mereka kan kayaknya jarang main film ya. Gimana itu? Gimana ngerapiinnya tuh? Kayaknya jarang main film gitu. Jadi skrip itu kayak cuma sekedar apa ini gitu. Nggak ngargain banget Mas Monty gitu sama terus gitu yang udah nulis capek-capek gitu. Nyampe di lokasi gitu, mana dialognya gitu. Kenapa kemana-mana gitu? Kenapa tiba-tiba ada ini, ada itu gitu? Tantangannya itu sih. Benar-benar. Jawab. Sebenarnya itu yang dilakukan di film-film Hollywood ya. Hollywood kali. Hollywood. Rolly kan nama DOP, nama identik kita. Nama kodir. Film Hollywood. Enggak, tapi emang bahkan bukan cuma Kakak Luna Maya, ini kadang mereka ini juga suka polu. Aduh, gua kaget apa terlalu random gitu, cuman itulah kita sebagai seorang aktor ya. Apa yang kita rasakan itu yang kita deliver kepada sutradara gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga karena sebelum syuting saya udah bikin backstory-nya gitu. Kenapa si Rispo begini dan setiap hari backstory-nya beda-beda. Nggak bisa. Satu film. Tapi kenapa setiap dialog selalu beda? Apa? Kenapa setiap teks selalu beda dialognya? Ya, itulah. Berubah Karena size beda. Ide kreatif kadang muncul di lokasi, di set gitu, dan sama saya itu pernah ngelihat editor bekerja ya, jadi biar banyak cus aja teman-teman. Ya tapi ngerepotin. Iya. Ngomongin masalah cus, sekarang terbatasan waktu, kita boleh cus langsung ya. Iya, makasih, mohon izin. Saya mau, maaf Mas Rispo, dipotong ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Saya mah ini. Nggak apa-apa dipotong, honor juga sering dipotong gitu. Dibongkar di sini. Aku mau ke Nadia sekarang. Nadia, ada pengalaman menarik ya sih sepanjang syuting bareng sama Trio Gejala sini? Banyak banget sih pengalaman menariknya. Kebetulan ini pertama kali syuting sama mereka bertiga. Jadi menarik banget dan sama sih sebenarnya sama Om Bucek. Nggak boleh Om Bucek. Iya, Pak Ceki tadi ya. Mas Ceki. Mas Ceki. Sama Kak Luna, sama kayak karena ini komedi dan mereka emang konsepnya GJLS tuh beneran ya. Jadi emang di set tuh ntar berubah-berubah aja gitu. Benar. Tapi kayaknya kalau lihat dari trailernya kamu ceria banget di sini ya. Kayaknya nggak habis-habis ketawanya ya. Iya sih, karena di luar set juga kita ketawa-tawa dan lebih ketawa-tawa yang di luar set ya. Oh, kebayang sih. Iya. Jadi kamu menikmati banget sepanjang syuting ya. Menikmati. Kemarin ada kecurigaan kita bukan syuting. Apa? Sebenarnya. Kita kumpul-kumpul aja. Betul. Emang cuma hangout aja. Hangout tiap hari di calling buat disiapin makan, apa, datang, hangout. Nanti bahas lagi gini-gini, tahu-tahu rekam. Nah, sekarang bisa. Sekarang kita coba tanya sama Trio GJLS ya. Pertanyaan untuk kalian bertiga sama. Ada yang mau diklarifikasi dari semua pernyataan di sepanjang Prasper ini? Silakan. Oke, Hinzi duluan. Silakan Mas Hinzi. Benar sih kalau kata Kaluna, saya nggak menyangka, tapi justru benar. Justru kita berdua aja ya, gua sama Regen itu kadang-kadang nggak tahu apa yang mau dilakuin sama Rispo gitu setelah ini gitu. Beneran? Ada dia kalau Pak Monty pernah tayangin blooper, jadi ada adegan yang kita bertiga tuh lagi Digigit ngeliat. kuping. Iya, tiba-tiba Rispo gigit kuping Regen, maksudnya gak ada konteks, Gak ada apa konteks gitu gitu. ya. Jadi kita cuman disuruh ngeliatin bapak kita lagi ada, kalau di trailer tuh lagi sama si Nadia. Terus kita ngeliatin, disuruhnya tuh cuman kalian dempet aja. Jadi Ya. kayak seru, kayak Karena lagi ngomong intens, karena intens. intens. Tapi dia improve si Rispo ini. Gue lagi ngeliatin, lagi fokus, tiba-tiba digigit kuping gue. Hah gitu. Gue bilang langsung kaget kan, maksudnya nggak ada konteks apa-apa ya, kayak gitu-gitu sering banget dia. Ya. Banyak banget, kayak kita lagi dialog gitu. Dia lagi dialog nih, dia sama Hipsi misalnya. Iya. Hipsi lagi ngomong apa, mulut dia gerak ngikutin mulutnya Hipsi. Kayak ngapalin dialognya Hipsi kayak koi gitu, kayak ini ngapain orang ini, suka keganggu gitu, ini orang asli bener dah. Jadi dia ini troublemaker, bener-bener merusak semua nih. Ya Keluarin aja dia dari GJLS, keluarin deh. Nah Maxim mau nggak masuk? Kalau Maxim mau ayo. Ayo. Dia bingung jawabnya. Boleh sih, banyak kan kerjanya. Banyak. Iya. Banyak tapi 2 juta kan. Nyebut angka.
Oke, Mas Rizko, ada yang mau di-clarify? Jangan Mas, Panggilnya? Om Rizko. Om Rizko! Ya, itu, tapi itu juga salah satu saya sama Pak Monty sama teman-teman Genders agak ini itu kenapa baru hari itu saya gigit kuping ya kan, baru di-cut tahu-tahu udah ada di Instagram Pak Monty kayak terus saya jadi mikir kayaknya yang saya lakukan gak layak bioskop deh gitu. Langsung di-upload gitu. Boleh nanya nggak? Boleh. Rasa kupingnya apa? Yang kiri waktu Yang itu. kiri apa tuh? Regen yang kiri itu agak asin sedikit, ada asamnya gitu. Ya. Yang Kalau kanan? Yang kanan lebih ke balado. Oke, sebelum ini obrolan tambah lanjut ya, kita harus hentikan obrolan ini dulu karena kita mau buka pertanyaan untuk rekan-rekan media yang mau bertanya. Please jangan banyak-banyak, waktunya terbatas banget, boleh silakan. Oke, tim boleh mungkin silakan. Itu 2 orang udah ada. Boleh Ini silakan. nih, ada 3 orang berarti. Boleh. Nah, Ya udah. di sebelah situ dulu Habis silakan. itu baru yang ini. Siap Mas, bentar ya Mas ya. Hai, dengan siapa dari mana Boleh silakan? berdiri Mbak. Diri Mbak. Sebelazim. Boleh silakan Kak, perkenalan. Mati. Oke, aku ini sana, oke. Nama? Bisa? Halo, cek. Hai, yes, silakan. Halo teman-teman semua, sekali lagi selamat atas rilis poster dan trailernya. Semoga sukses filmnya. Amin. Nah, aku mau nanya dari kan Namanya siapa, Oh Mama? iya, maaf saya lupa. Saya Rena dari Suara.com. Rere. Rena dari Oh, Rena, silakan. Aku mau nanya, dari tadi kan ngomongnya soal teknis film segala macam, tapi yang pengen aku tahu adalah mungkin Pak Monty atau teman-teman GJS bisa cerita kenapa sih ngambil cerita soal ibu-ibu itu terinspirasi dari mana ceritanya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rena dari Suara.com. Silahkan, ada yang mau menjawab? Pak Monty mungkin? Jangan tunjuk-tunjuk. Mas Rika udah capek banget kayak Siapa yang mau jawab? Saya lupa Mbak. Pokoknya waktu itu kalau nggak salah kita lagi tanya ini judulnya yang cocok apa ya? Berbagai opsi udah kita obrolin, nggak ada yang cocok juga. Iya, ide gue ya. Ide Pamon, Nah, itu ibu-ibu kita ibu kalau sering judul. disangka itu, oh ini pasti karena ide GCLS nih judulnya ibuku ibu-ibu. Sumpah itu idenya Monty Tiwa teman-teman. Kalau untuk judul ya, tapi tadi judul nih. Tapi memang ini judul yang sangat mewakili sih. Kenapa? Betul. Karena Iya. pertama pas denger kan, gue juga pasti kalau denger Aneh banget. nggak jelas, aneh banget. Ya udah itu kayak jelas gitu. Oh ya nggak Nggak jelas. jelas dan aneh banget. Dan apalagi kita juga mungkin waktu itu test drive-nya nanya ke orang-orang, ini udah goblok banget sih. Jadi selalu ukurannya itu goblok. Nah, ini kan saya mau tambahin aja dikit ya kan, berulang-ulang nih kita dengar dari tadi diksi goblok. Goblok apa? Goblok low IQ, goblok bego gitu apa gitu. Menurut saya kenapa kita bilang ini dengan kita patenkan dengan jargon siap goblok, ini film tergoblok, orang-orangnya goblok. Kayaknya negatif kan, tapi enggak juga. Ya, kita hidup di negara kita hidup di negara yang random. Ya, iya kan? Saya berani bilang ini film yang paling banyak menabrak aturan, pakem. Dan bukankah begitu Indonesia? Aturannya kayak apa? Kok dilanggar? Kayaknya undang-undangnya gini deh. Lah kok itu boleh? Jadi tiap hari kita kalau dibaca berita, kita ini udah digoblok-goblokin. Ya udahlah, sekalian aja. Jangan-jangan kalau film ini keluar nanti penonton akan, wah kita banget nih. Itu sih. Jadi makanya judulnya ada Ibuku. Oh, Ibuku ibu-ibu. Iya Pak. gimana Po? Ada tanggapan? Tapi Ya, tadi Pak. pertanyaannya dari Kak Rena tuh ini kan seputar ini Pak, maaf. Kenapa kita mengambil film dengan judul Ibuku Ibu-Ibu secara cerita gitu? Ya karena itu tadi
Oke, ceritanya cerita awalnya tuh gara-gara jadi terinspirasi dari salah satu sahabat kita lah gitu. Yang Oh kebetulan itu boleh diomongin? boleh. Wah tahu gitu gua ngomongin itu tadi. Yang Ya udah nggak apa-apa lah yang ngomongin. Si bapaknya nikah lagi. Gua kan udah bilang temen, bukan hipsi. Lu malah bocorin nama. Nah katanya jangan kasih tahu ini Gua kisah. udah bilang sahabat kita, lu jangan ngomong nama. Makanya Ini kan mall gede. tadi gua nggak ngomong karena kita kan nggak mau semua orang tahu ini ceritanya Hipsi. Iya. Inspirasi by Hipsi. By Hipsi. Kalau Oke. Hipsi itu 4 bulan, kalau ini 6 bulan nikah laginya. Biar nggak terlalu sama, secara durasi kita lebihin 2 bulan. Iya lebih. gitu. Teman-teman, di momen ini Pak Indra udah sabar banget tuh kayak astagfirullah apa lagi ini. Tapi bener, jadi kita tuh sebenarnya Pak Monty tuh punya cerita sendiri. Waktu kita ketemu pertama kali untuk brainstorm ide ya, Pak Monty bawa cerita, terus kita juga sempat udah bawa cerita gitu. Jadi kita ngobrol, cuman kayaknya untuk pertama kali film GJLS yang udah dengan genre komedi yang scientific komedi kata Rispo, jadi kayaknya terlalu berat gitu. Jadi kita akhirnya memilih untuk cerita yang simple dulu gitu. Apa ya yang kira-kira dekat? Ya udah makanya kita ngambil tentang kehidupan ketiga orang pemuda yang bapaknya tuh juragan kos-kosan, tapi dicontoh sama anaknya jadi males-malesan semua. Makanya pada kerja pawang hujan, MC dangdut segala. Makanya kita ngambil sesuatu yang grassroots banget gitu, yang deket sama masyarakat untuk memperkenalkan komedi-komedi GJLS yang scientific itu. Jadi secara cerita orang akan lekat, secara komedi orang akan berkenalan gitu sih. Baik, Rena sudah terjawab ya Mbak Rena ya. Terima kasih banyak Mbak Rena. Oke, keren loh Ken. Keren banget jawabannya. Kebetulan saya memang ada rencana untuk jadi wali kota di kota Casablanca. Di kota Casablanca. Kota Casablanca. Kota Casablanca kebetulan wali kota. Saya mau lanjutkan kembali teman-teman, mohon izin. Silakan Mas. Cek. Iya. Halo, saya Noah dari Medcom, mau nanya ke trio GJLS. Boleh diceritain nggak improvisasi kalian di film ini seperti apa, dan improvisasi itu dilakukan secara spontan atau sebelumnya dilakukan atau kalian diskusi dulu baru dibawa ke lokasi syuting? Oke. Boleh. Kita cerita dari scene 1 dulu. Scene 1 Jangan kita saya dulu. karena dia nanya improve apa aja. Iya, nggak usah. Kalau ditanya improvisasi ya, terakhir kita dapat update dari Pak Monty ini bloopersnya hampir 90 menit ya. Kalau dikumpulin bloopers sampai ya kayak gitu, karena kita improvisasi itu bagian dari kita senang ngerjain film ini gitu, karena kita pengen coba kalau gini gimana, kita ada ide coba gini, siapa tahu ada yang lebih bagus. Dan Pak Monty tuh terbuka banget gitu. Jadi ayo udah mau ngapain GJLS gitu. Cuman kalau kita udah aneh kayaknya gini deh dikit gitu. Terus ya jadi gitu, improvisasi banyak banget. Bukan cuma gua sebenarnya, kadang ada Regen gitu, Hipsi juga ada improvnya. Ada improv gua sebenarnya yang disuruh mereka gitu. Tapi dimarahin Pak Monty. Pernah satu gua dimarahin. Lagi. Iya, ada satu adegan. Ada satu adegan. Di depan rumah gitu, tapi tiba-tiba abis adegan ini lu tiba-tiba bilang ada tukang somai, Pak somai gitu, terus dilakuin sama dia gitu, terus dimarahin sama Pak Mon. Lu ngapain Po? Kan scene ini harusnya lu sedih. Iya, Scene ini harusnya lu sedih. Bukan lu mau makan somai, Bos. Lu harus pikirin scene berikutnya. Iya gitu. Jadi kadang-kadang juga ya kalau ditanya ada persiapannya, kadang kan kita udah bikin skripnya itu udah lucu gitu kan. Yang itu juga dibantuin juga sama kreatif konsultannya Bang David Nurbianto juga ya, sama tim skripnya juga dari Pak Mon, Bang Reza sama Bang Ano. Sama Pak Mon juga gitu. Dari skripnya udah lucu, terus pas mau adegan kan kadang-kadang ngeliat ini juga ya Pak ya, setnya bisa diapain atau misalnya orangnya bisa diapain. Nah itu kadang-kadang kita diskusi juga, oh kayak gini aja nih enaknya sama Pak Mon, kalau kayak gini gimana? Pak Mon juga ada ide apa, dari Bang David juga ada ide apa. Betul. Nah bahkan itu udah yang diobrolin, nah pas di set, nah itu bisa ada tambah-tambahan lagi gitu. Jadi banyak sekali kejutan-kejutan. Bahkan Rispo ini kadang-kadang dia improv itu bukan untuk kebutuhan film Bang. Dia improv untuk menghibur kru ya Pak ya. Sering banget dia Buat off air. Buat off airnya. Nah udah kru udah ketawa oke gitu. Sering banget itu dia lakuin gitu. Masya Allah baik banget ya Mas Rispo ya. Di sini. Iya. Dia aja nanti di sini kita udah bubar, dia pasti mau menghibur teman-teman. Jiwa penghiburnya tuh nggak bisa dikalahin sama dia nih. Best
best. Bahkan nanti setiap ini tenan-tenan yang ada dia akan samperin untuk ngehibur. Keren. Menggo dia hibur. Dan katanya juga mau bagi-bagi ya. Bagi-bagi. Ya. Lagi banyak duit. Banyak banget. Ya. Mohon maaf Kakak Luna ini. Kok jadi beban di saya doang ini? Dia sapinya laku banget kak. Dia ini jualan sapi. Oke. Apalagi mau Idul Adha kan. Biar bebannya makin banyak, Mas Rispo boleh memberikan closing statement untuk hari ini, silahkan. Iya, kelar nih. Panjang nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di kota Casablanca ini, teruntuk memberikan pemberitaan nanti ya, intinya ya perlauncingan perposteran ini saya nggak mau ngomong apa-apa sih. Kokas. Ya. Jadi pokoknya kalau ada yang nanya apakah kita harus nonton film GJLS Ibuku Ibu-Ibu, gua bilang sih nggak harus ya, tapi kalau kalian pengen terhibur dengan experience yang berbeda dibanding kalian nonton film komedi-komedi lain yang pernah ada, ya nonton GJLS Ibuku Ibu-Ibu gitu, karena kalian akan dapat pengalaman yang berbeda, experience yang berbeda yang belum pernah kalian dapetin di film-film lain. Dan ada kemungkinan di beberapa studio gua akan keluar dari layar itu. Ini komedi bukan horor. Kok jadi sadako? Ya. Pokoknya jangan lupa nonton 12 Juni 2025 di bioskop kesayangan Anda. Siap goblok. Saya tangan buat semua orang dan juga kru dari GJLS Ibuku Ibu-Ibu. Sebelum kita mengakhiri momen yang satu ini, kita boleh berfoto bersama, kami persilakan. Kita boleh berdiri aja, silakan. Iya, boleh. Rekan media, kami persilakan coba memberikan momen yang satu ini, silakan. Langsung boleh ramai berfoto ke depan ya. Oke. Sekali lagi. Jangan tinggi, Mbak. Jangan tinggi. Jangan tinggi. Depan, jangan tinggi. Depan jangan tinggi ya. Kaluna mau di mana Kaluna? Yes. Dan teman silakan, kita boleh ke tengah dulu. Lihatnya ke tengah. Oke. Siap ya? Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kita ke kanan sedikit. Kanan. Kita mau kasih poster lagi, mohon izin. Iya. Karena ada Luna soalnya tadi. Sorry ya guys. GJLS Ibu-Ibu, silakan. Sesuai poster. Oke. Kanan. Ya, aduh, kalau di bawah lagi, didengar gak tuh? Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kanan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Di kanan dulu teman-teman, ke kanan ya. Dalam hitungan 3, ke kanan kita kalau kanan kita. Ya di situ mau. Kanan. Iya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kita boleh ke kiri sekarang. Dapat. Dalam hitungan 3, 2, 1. Thank you yang udah nonton. 3, 2, 1. Terima kasih kakak. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk GJLS Ibuku Ibu-Ibu yang akan tayang 12 Juni 2025 Masih di lama jam 2. Adalah sampai sini aja. Terima kasih saya kepada rekan media dan seluruh diarahkan sama yang sudah hadir pada acara hari ini. Dan setelah ini kita akan ada doorstop interview dengan para cast and filmmaker di areanya Food Society. Tempatnya ada di depan Paris bagian ya, silakan. Dan tentunya sampai berjumpa di bioskop. Siap goblok 12 Juni 2025 di bioskop kesayangan Anda. Sebarkan kabar baik yang saat ini ke rekan media semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.
society, that's what